Baik Bapak Ibu, mohon izin kita mulai sesi sore ini. Sesi yang mungkin cukup mengantukkan ya Bapak Ibu, karena dari pagi kita sudah banyak berdiskusi, mulai dari aplikasi, kemudian rekon, sakti, dan sekarang ke tema yang sedang dan masih sangat menjadi isu di 2021, yaitu terkait dengan PCPEN. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai, sambil menunggu teman-teman lain bergabung, mungkin kita kuis dulu ya, Bapak Ibu, supaya lebih semangat dan dalam rangka PCPEN juga ini. Jadi ada beberapa bansos non tunai ya, Bapak Ibu, dalam rangka PCPEN, bukan tanda. Ada beberapa souvenir yang akan saya bagikan. Jadi rezekinya yang sudah datang ya, yang belum ditinggal dulu. Baik, kuis pertama biar tidak ngantuk mungkin ya. Nanti langsung tunjuk tangan aja. Mungkin dari teman-teman nanti akan menentukan siapa yang pertama tunjuk tangan. Baik, pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari PCPEN? Siapa? Mas Heri. Mas Heri Santoso, Herson dari Kanwil Kaltim. Silakan Mas. Baik. Mas Rudi ya. Mas Rudi Firmansyah. Silakan. Apa kepanjangan dari PCPEN? Tes. Wahid ini teman seangkatan Pak, mungkin ada dendam waktu kuliah gimana? Iya Pak, tapi baru kenal sekarang lah ini. Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Benar nggak? Ya, karena dulu dananya di PKN Pak. Makasih Pak. Penanganan COVID-19. Oke. Bukan pemulihan COVID gitu ya. Jadi PCPEN singkatannya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ya, terima kasih Mas Rudi. Tas Eiger ya hadiahnya? Bukan. Ini ada BLT non-tunai. Silakan Mas Rudi. Salam untuk Mbak. Sudah belum Mas? Oke, sangkatan. Ini yang kedua mungkin sangkatan lagi. Pertanyaan kedua. Mau dibantu ya siapa yang tunjuk tangan pertama. Berapa nilai yang dianggarkan pemerintah? Mas Dani belum selesai sudah ngacung duluan. Silakan Mas Dani. Satu angkatan lagi. Satu tetangga kosan. Silakan Mas Dani. Berapa nilai yang dianggarkan pemerintah dalam rangka PCPEN tahun 2020? Kalau 2020 itu 695,2 triliun. Wih, luar biasa. Triliun rupiah atau USD atau dolar Zimbabwe, Mas? Rupiah, Mas. 695,2. Terima kasih teman seangkatan lagi. Kayaknya masih banyak stoknya ya. Ini daripada panitia berat bawa pulang. Nanti kita di sesi ini kita banyakin ininya aja ya, door prize-nya. Selesai prokes, memakai masker. Oke, terima kasih Mas Benny. Sami-sami Kang. Satu lagi, biar lebih semangat. Nah, sekarang cewek, demi pengaruh utamaan gender. Pertanyaan ketiga diutamakan akhwat. Apa dasar hukum PCPEN tahun 2020? Pas perempuan susah ya. Udah, pertanyaannya saya ganti. Sebutkan minimal 3 klaster PCPEN. Silakan Mbak, Ibu, Adik. Sepertinya malu-malu ini. Silakan. Moga Bu. Teh Silvi, mangga Teh.
Oh gitu. Oke, silakan. Ini adanya bukan sebutkan 5 ikan dapat sepeda ya, tapi 5 klaster dapat door prize. Silakan. Ternyata malu-malu. Yaudah sekarang untuk semuanya sebutkan minimal. Oh, Pak Caimin. Caimin teman satu Papua. Silakan Caimin. Silakan Cak. Baik, klaster kan ya. Ya. Kalau tidak salah ada 6 klaster, tapi 3 klaster yang utama itu masalah kesehatan, kemudian perlindungan sosial dan juga yang dukungan UMKM. Siap. Terima Gitu. kasih Mas Ari. Alhamdulillah. Salam untuk Bolo Ambyar Papua, Mas. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ada ya hadiah untuk sesi selanjutnya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu di sore yang agak-agak gloomy ya kayaknya ya di luar. Kami mohon izin untuk menyampaikan materi terkait PCPEN, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, mungkin banyak teman angkatan saya di sini ya, ada yang satu kosan, ada yang tetangga kos-kosan, ada yang saya numpang kosannya, kalau saya ke Papua dulu, Mas Sen itu Huda ada enggak? Nama saya Wahid Ahyani, saat ini bertugas di Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi 2, Subdit Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara Direktorat APK. Pada kesempatan sore hari ini, saya mohon izin untuk memaparkan sedikit tentang PCPEN. Kenapa sih perlu gitu ya? Perlu kita menggali lagi, mereview lagi, dan mempersiapkan hal-hal dalam rangka pelaporan PCPEN di tahun 2021 ini. Next, Mas. Langsung aja, Mas. Lanjut. Oke, mulai dari latar belakangnya ya, Bapak Ibu, kita review sedikit. Karena sempat menjadi isu dan inilah yang mendasari kita melaksanakan PCPEN yang alhamdulillah sudah kita pertanggungjawabkan di tahun 2020 gitu ya. Nantinya akan seperti apa di 2021. Nah, di 2020 Bapak Ibu pemerintah itu menerbitkan Perpu ya nomor 1 tahun 2020 ketika akhirnya wabah pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dan menjadi apa istilahnya peristiwa luar biasa atau extraordinary gitu ya. Nah, sebelumnya itu belum difikirkan gitu ya. Bahkan ketika awal-awal COVID itu dianggapnya masih orang Indonesia masih biasa makan nasi kucing gitu ya, nggak bakal kena COVID gitu. Ternyata ya memang menjadi wabah gitu ya, sehingga asumsi-asumsi makro yang disusun pemerintah dalam APBN tahun 2020, kemudian proporsi belanja di APBN itu semuanya berubah gitu ya, dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional ini. Untuk itulah pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang. Nah ini Bapak Ibu kalau ingat ada beberapa kontroversi gitu ya, ada beberapa pihak yang mengajukan uji material terhadap undang-undang tahun 2020 gitu, 2 tahun 2020. Tapi MK menetapkan bahwa gugatan tersebut ditolak. Nah, selanjutnya pemerintah di APBN tahun 2020 itu menganggarkan 695,2 triliun. Angka yang sangat luar biasa, sangat fantastis sehingga melebarkan defisit APBN kita. Termasuk rasionya terhadap PDB itu juga melebihi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, di mana di Undang-Undang Keuangan Negara itu maksimal 3%, di Perpu ini yang ditetapkan selanjutnya dengan undang-undang menjadi 6,34%. Nah, angka 695 ini Bapak Ibu sangat familiar bagi kita gitu ya. Semenjak saya masih di Papua itu sering sekali ya ada FGD membahas
695,2 itu dilarikan kemana saja gitu. Nah, inilah Bapak Ibu yang selanjutnya menjadi tantangan bagi kita di tahun 2020, bagaimana menyajikan dan melaporkan 695,2 triliun tersebut. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban melaporkan pelaksanaan PISIPEN dalam LKKL, LKBUN, dan LKPP. Jadi kita melaksanakan amanat undang-undang ya Bapak Ibu. Ketika kita menyusun laporan keuangan terutama di tahun 2020 dengan adanya fenomena pandemi COVID ini, maka kita harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan dan melaporkan PISIPEN ini dalam LKKL, LKBUN, dan LKPP. Nah, di LKKL Bapak Ibu ini yang nantinya kami mohon bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu selaku pembina UAPAPAW. Meskipun sekarang fungsi UAPAPAW mungkin tidak sekuat dulu gitu ya, antara ada dan tiada gitu. Tetapi kan fungsi Bapak Ibu membinanya melalui UAPAPAW dan membina KPPN juga. Jadi nanti mohon betul-betul terkait dengan PISIPEN ini bisa Bapak Ibu berikan bimbingan dan arahan gitu ya. Termasuk fungsi di Kanwil juga. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan bidang PPA 1 gitu ya, terutama terkait dengan revisi-revisi akun, apakah itu akun COVID atau bukan, kemudian capaian output-nya juga, sehingga nanti harapannya dengan adanya sinergi antar bidang, kemudian juga pembinaan ke UAPAPAW, ke KPPN, atau mungkin bahkan ke Satker langsung, itu semakin memperkuat pertanggungjawaban kita, keakuratan, dan penyajiannya di laporan keuangan. Di LKKL Bapak Ibu kita juga sudah ada beberapa panduan gitu ya. Seperti yang diterbitkan di tahun 2020 ada panduan teknis ya, yang nggak usah saya singkat karena bisa berkonotasi negatif bagi sebagian orang. Kemudian ada juga diatur di surat tentang penyampaian laporan keuangan di S947 juga dijelaskan. Bahkan ada semacam panduannya gitu ya, menyajikan ini seperti ini, melaporkan anggarannya seperti ini, belanjanya seperti ini, dampak COVID itu sudah diatur semua di surat-surat dan panduan teknis yang sudah diterbitkan. Namun demikian Bapak Ibu, seperti apa PISIPEN pertanggungjawabannya di 2020 nanti kita lihat gitu ya. Nah, termasuk juga di LKBUN Bapak Ibu, meskipun bukan seksi ASPLK ya, tapi di Kanwil DCPB yang menyusun LK, UAKK, BUN. Hanya 2 aja ya, kalau kebanyakan nanti UAKK gitu ya, kepanjangan. Nah, itu juga diminta untuk melaporkan. Hal ini juga agak unik ya Bapak Ibu karena sebagai laporan keuangannya BUN daerah dikonsolidasikan oleh Kanwil sebenarnya tidak terlalu terkait juga dengan PISIPEN, tetapi dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 2 maka di LKBUN juga meskipun hanya terkait dengan transaksi-transaksi pertanggungjawaban dan pengesahan kalau di KPPN yang terkait LKBUN, tetapi juga di LKBUN tahun 2020 melaporkan juga PISIPEN tersebut. Lanjut Mas. Oke, nah ini klaster-klaster di tahun 2020 seperti yang tadi Mas Ari hafal ya sampai 66-nya. Ada kesehatan Bapak Ibu. Nah, kesehatan ini antara lain seperti untuk tenaga medis, kemudian juga ada insentif perpajakan juga Bapak Ibu terkait kesehatan di sini. Kemudian ada perlindungan sosial ini seperti BLT dan lain-lain. Kemudian sektoral Pemda dan KL. Nah, ini ada beberapa yang PISIPEN yang dilakukan oleh KL dan Pemda gitu ya, seperti padat karya dan lain-lain. Kemudian UMKM, ini jelas ya untuk bantuan UMKM. Kemudian korporasi ini yang terkait dengan BUMN, penanaman modal negara ya, di BABUN juga dilaporkan, BABUN 9903 dan di LKBUN konsolidasian juga.
Kemudian insentif usaha. Nah, ini yang terkait juga kita mengenal adanya insentif perpajakan ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kita cerita sedikit bagaimana pelaporannya di LKPP, termasuk juga di laporan keuangannya BA015. Lanjut. Oke, nah untuk tahun 2021 Bapak Ibu kita tetap harus menjaga akuntabilitas PCPEN ini. Yang pertama karena pandemi ini masih berlanjut ya Bapak Ibu, dan bahkan sekarang agak meningkat lagi trennya. Jadi mohon Bapak Ibu juga tetap menjaga protokol. Ya Alhamdulillah kemarin hasil antigen kita Alhamdulillah semuanya negatif ya. Nanti insya Allah hard copy-nya bisa diambil mungkin, tapi nyusul baru rekapnya dulu. Kemudian perekonomian masih mengalami kontraksi tahun 2020 dan mulai bangkit di 2021 ya. Jadi dampak ekonomi global itu sangat berpengaruh terhadap negara-negara seperti Indonesia gitu ya. Termasuk juga adanya asumsi-asumsi makro dalam APBN itu juga sangat terkait dengan perekonomian global gitu ya, seperti tingkat inflasi, kurs USD, harga minyak dan lain-lain, pertumbuhan ekonomi sehingga bisa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Nah, itu yang harus kita kawal juga dengan realisasi PCPEN di tahun 2021 ini. Harapannya betul-betul sesuai namanya, kita memulihkan ekonomi kita gitu ya, ekonomi yang sedang terpuruk harapannya bisa pulih, dan masyarakat yang terkena COVID juga harapannya lebih banyak yang sembuh dan tidak meningkat lagi penularannya. Kemudian adanya vaksinasi Bapak Ibu juga mendorong ya kebangkitan ekonomi harapannya di tahun 2021. Insya Allah Bapak Ibu juga sudah 2 kali vaksin ya. Namun mohon tetap berjaga-jaga ya Bapak Ibu, mematuhi prokes meskipun sudah divaksin. Nah, kemudian yang paling utama Bapak Ibu adalah hikmah yang bisa kita petik dari PCPEN 2020 gitu ya, atau istilahnya lesson learned gitu. Akuntabilitas di 2020 ya seperti itu, kita karena baru pertama ya, di tahun pertama kita ada pandemi dengan alokasi yang sangat besar, kemudian juga semakin kompleksnya transaksi dan luasnya sebaran, dan kita harus mempertanggungjawabkannya juga dalam waktu yang relatif singkat gitu ya, sehingga banyak hal yang bisa kita peroleh dari pelaporan tahun 2020 terkait dengan PCPEN ini. Harapannya bisa kita belajar dari pengalaman sehingga di tahun 2021 ini pelaporan PCPEN akan semakin berkualitas. Oke, kemudian yang dipetik dari pelajaran tahun 2020, maka di 2021 ini antara lain kita nanti ada tagging gitu ya, kemudian juga bagaimana validitas pengungkapannya di LKKL. Ini yang selanjutnya nanti akan kita bahas seperti apa sih potret PCPEN tahun 2020 dalam pelaporannya gitu ya. Kita tidak bicara masalah berapa yang terkena COVID, berapa yang sembuh, karena itu biarlah menjadi domainnya BNPB gitu ya. Kita akan melihat dari sisi pelaporan. Silahkan next. Oke, ini alokasinya meningkat ya dari 695 menjadi 699,43. Ini yang Bapak Ibu, angka yang sangat besar sekali yang kami mohon sekali Bapak Ibu bisa mengawalnya. Lanjut Mas. Iya, next. Nah, ini Bapak Ibu yang lesson learned atau yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kita petik hikmahnya di 2020. Ternyata yang sudah kita berikan panduan, kemudian juga dituangkan juga dalam surat gitu, ternyata dalam pelaporannya masih ada beberapa kesalahan. Bukan kesalahan ya, permasalahan, mohon maaf. Ini yang kami harapkan betul-betul bisa diperbaiki di tahun 2021 ini. Dan kita sudah semester 1 ya Bapak Ibu, pastinya dari Januari sampai Juni sudah besar juga realisasinya.
Nah, harapannya nanti ketika kita sudah memulai rekonsiliasi, kemudian menyusun laporan semester, hal-hal tersebut bisa diperbaiki. Kita akan melihat harapannya itu di semester 1 sudah termitigasi gitu ya. Permasalahan-permasalahan ini mudah-mudahan semakin menurun dan semoga malah tidak ada gitu. Dan inilah yang kami harapkan dari Bapak Ibu semua selaku pembina PPAW dan pembina KPPN. Yang pertama adalah permasalahan bahwa terdapat pagu dan realisasi PCPEN menggunakan akun reguler. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita menyusun laporan LKPP nantinya ya, mulai dari LKKL dan LKBUN dikonsolidasikan, akan sangat menjadi perhatian dari BPK. Dan bahkan Bapak Ibu, sampai dengan batas akhir penyampaian LKKL, BPK masih meminta data rincian akun khusus dan akun reguler. Oke, memang itu akan kita sajikan, tetapi yang diminta BPK adalah dokumen sumbernya, alias SP2D-nya. Jadi Bapak Ibu, terutama untuk KL-KL yang melaksanakan program PEN, itu sudah ada ribuan SP2D dalam rangka PEN, dan itu BPK betul-betul akan menguji, sehingga nanti bisa benar-benar diyakini berapa sih yang menggunakan akun khusus, berapa yang menggunakan akun reguler. Permasalahannya Bapak Ibu, SP2D ataupun realisasi oleh KL dalam rangka PEN itu memang tidak seluruhnya di tahun 2020 itu ada yang bisa direvisikan. Kemudian ada juga yang dalam satu SP2D tetapi dalam subkomponennya itu ada unsur PEN-nya. Contoh seperti padat karyanya Kementerian Perhubungan gitu ya. Itu kalau kita berikan datanya ke BPK, SP2D-nya, itu juga akan susah untuk mengujinya gitu ya. Karena adanya di sub-komponen gitu. Nah, itu juga harapannya nanti di tahun 2021 ini betul-betul dalam rangka PEN atau penanganan COVID di KL ya. Kita berbicara secara umum PCPEN itu berarti yang memang KL yang melaksanakan pemulihan ekonomi nasional yang memang ditugaskan untuk itu, termasuk juga KL dalam rangka penanganan COVID di intaran Satker KL tersebut ya. Jadi tidak hanya yang PEN. Nah, kemudian tidak diungkapkan secara memadai di LKKL. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau di Irekon LK kan sudah ada fitur belanja khusus COVID ya. Nah, tetapi itu kan yang memang sudah direvisikan atau sudah ada realokasi dan refocusing di Satker atau KL untuk menggunakan akun PEN. Sementara sebenarnya itu masih banyak Bapak Ibu realisasi yang menggunakan akun reguler tetapi digunakan untuk PEN gitu ya. Maaf, untuk PC. Kalau PEN insya Allah lebih jelas gitu ya karena memang khusus gitu. Nah, permasalahannya adalah di beberapa KL itu tidak bisa merinci gitu Bapak Ibu ketika mengungkapkannya di laporan keuangan itu tidak jelas mana sebenarnya bagian dari akun reguler tersebut digunakan untuk apa. Nah, ini erat kaitannya Bapak Ibu ketika awal-awal COVID memang waktu itu adalah isunya pokoknya jangan menghambat pelaksanaan anggaran gitu ya. Pokoknya dalam rangka penanganan COVID di Satker silahkan digunakan. Kemudian nanti bisa direvisikan, gitu kan. Nah, ternyata banyak Bapak Ibu KL yang tidak merevisikan anggaran yang sudah direalisasikan untuk penanganan COVID, gitu ya. Awal-awal itu kan banyak sekali ketika untuk masker, sanitizer, kemudian juga untuk belanja jasa swab waktu itu antigen belum umum ya waktu awal-awal ya. Adanya cuma rapid dan PCR gitu ya. Itu juga banyak sekali yang ternyata belum direvisikan ke akun-akun khusus PEN. Atau
ya memang mungkin tidak bisa direvisikan, tetapi tidak bisa dijelaskan secara memadai di LKKL. Nah, hal ini juga akan sangat berpengaruh Bapak Ibu terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan kita. Eh, Kemudian yang kedua itu tidak diungkapkan pagu maupun sumber dananya. Nah, ini biasanya yang PEN Bapak Ibu. Kenapa? Karena Satker atau KL yang melaksanakan program PEN itu beberapa memperoleh saba dari BA Bun ya, surat alokasi bagian anggaran ya kalau nggak salah. Itu ada yang memperoleh dari BA 9907 subsidi di DJA, ada yang dari BA 9908 belanja lain-lain, tetapi tidak mengungkapkannya secara jelas. Nah, terkait hal tersebut Bapak Ibu, sebenarnya kami sudah melaksanakan rekonsiliasi khusus untuk PEN. Jadi 21 KL PEN di 2020 kami laksanakan one-on-one meeting gitu ya, untuk merinci berapa sih yang dari BUN, kemudian berapa yang dari realokasi dan refocusing, mana yang digunakan untuk PEN, mana yang untuk penanganan COVID di Satker. Namun ternyata juga masih ada yang tidak bisa merinci gitu ya, karena banyaknya transaksi dan mungkin ketidakakuratan ketika menjelaskan di caleg LKKL-nya. Nah ini yang perlu sekali Bapak Ibu pengungkapan gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Yang kita jadikan sebagai dasar pelaporan PISIPEN itu tidak semata-mata dari LK maupun yang di IREKON yang realisasi akun COVID. Tetapi kita juga membaca calegnya Bapak Ibu untuk meyakini bahwa klaster ini anggarannya sekian, ya anggarannya dari sabanya BA Bun. Kemudian klaster ini berasal dari realokasi dan refocusing untuk penanganan COVID di KL. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu yang beberapa KL tidak mengungkapkannya secara memadai di caleg. Kemudian yang ketiga, PEN tidak mengungkapkan output. Nah, ini Bapak Ibu, sebagaimana sudah diberikan apa istilahnya panduan dan simulasi ya pengungkapannya. Jadi terkait dengan output ini sebenarnya Bapak Ibu, pemerintah ingin melihat dan termasuk juga auditor ya dalam rangka audit LK dan LKPP kemarin, ada nggak sih sebenarnya dampak COVID-19 terhadap capaian output gitu. Nah ini juga yang difasilitasi, Bapak silakan. Sudah diberikan simulasi juga gitu ya, bagaimana untuk menyajikan output, terutama output strategis nasional gitu ya, apakah itu terdampak COVID atau tidak, termasuk output yang maksudnya itu adalah apa-apa saja yang dihasilkan dari realisasi dalam rangka COVID gitu ya. Misalnya belanja barang dalam rangka COVID itu digunakan untuk pembelian masker, sanitizer, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu yang beberapa KL itu belum mengungkapkan gitu ya. Jadi tidak menjelaskan outputnya. Mungkin realisasi menjelaskan, ya dijelaskan, tapi outputnya tidak dijelaskan. Kemudian yang keempat, tidak memisahkan dan mengidentifikasi pagu dan realisasi PEN dan realisasi anggaran operasional penanganan COVID. Nah, ini Bapak Ibu yang kami maksudkan tadi, ada PEN, ada visi gitu ya. Ini dua hal yang bisa bersatu, tetapi juga tidak harus ada semuanya. Kenapa? Kalau yang PEN Bapak Ibu itu khusus yang memang penugasan gitu ya untuk KL-KL tertentu. Ada 21 KL dengan berbagai macam klaster yang tadi kami sampaikan ada 6 klaster. Tetapi kalau penanganan COVID di Satker itu insya Allah saya hakul yakin pasti ada di semua KL gitu ya. Karena pasti di setiap KL mengalokasikan dan merealisasikan belanja, nggak ada sanitizer di kantor gitu ya misalnya.
kemudian masa ya nggak ada apa sih rapid atau antigen di kantor gitu. Nah, itu yang tidak dipisahkan Bapak Ibu di beberapa KL gitu ya. Jadi ketika kita melaporkan pennya saja itu bercampur dengan yang untuk penanganan COVID di KL. Sebaliknya ketika kita ditanya berapa sih PC non-pen, itu juga masih kecampuran sama pennya sehingga kok besar sekali gitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, sebenarnya di rekonsiliasi tiga pihak atau tripartit itu sudah difasilitasi gitu ya bahwa Mbok Yao terkait dengan PC pen itu dituangkan gitu ya dalam nota kesepakatan, dilampirkan menjadi bagian dari nota kesepakatan bahwa segini loh pennya kami gitu ya. Kemudian visinya segini gitu. Tetapi sayangnya iya namanya scope audit yang luas ya Bapak Ibu sehingga yang kami harapkan bahwa KL itu bisa merincinya di lampiran nota kesepakatan tripartit ternyata juga banyak yang miss juga gitu ya. Mungkin dianggapnya oh totalnya sama, oke setuju, tepuk tangan, sepakat gitu ya. Tetapi untuk melihat komponen di dalamnya ini Bapak Ibu yang perlu sekali diperhatikan, mana yang pen, mana yang PC gitu ya. Ini sempat menjadi bahan yang cukup alot gitu ya ketika BPK memasukkannya ke konsep temuan, kemudian pemerintah menyampaikan tanggapan dan selanjutnya BPK masih minta terus Bapak Ibu visinya berapa, pennya berapa, realokasi berapa dari BUN berapa gitu. Padahal ya sudah berbagai macam upaya gitu ya, mulai dari awal kita buatkan panduannya, kemudian di tripartit, kemudian sebelum tripartit ada one on one, kemudian dituangkan juga dalam tripartit gitu ya. Difasilitasi juga di rekon, tetapi banyak masih KL yang belum bisa merinci gitu istilahnya BPK itu apa? Mengidentifikasi dan memisahkan gitu ya. Memang dia satu kesatuan tapi juga harus dipisahkan untuk memberikan kejelasan gitu. Kemudian yang kelima, tidak mengungkapkan secara memadai mengenai hibah. Nah ini Bapak Ibu, materi ini juga sudah disampaikan di current issue tadi malam dan sambutan Ibu Dir juga ya terkait dengan hibah dalam rangka penanganan COVID dan di materi current issue oleh Pak Denny juga disampaikan bahwa banyak sekali Bapak Ibu hibah-hibah dalam rangka penanganan COVID ini yang seharusnya betul-betul bisa diungkapkan secara memadai. Jadi tidak hanya terkait dengan pengesahan hibahnya Bapak Ibu, tetapi juga dampaknya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Baik dampaknya terhadap nilai persediaan di neraca atau terkait juga dengan transaksi antar entitas gitu ya, karena pengesahan hibah itu akan melibatkan antara KL dengan BUN juga gitu. Nah, itu juga banyak yang belum mengungkapkan secara memadai Bapak Ibu. Ada juga yang mengungkapkan tetapi mungkin hanya rinciannya gitu ya, rincian nilainya tanpa menyebutkan dampaknya dan mungkin apa dampak ke pos-pos laporan keuangannya yang lain itu tidak diungkapkan. Kemudian yang nomor 6 tidak menjelaskan secara memadai dampak pandemi pada pos LK yang terdampak. Gitu ya. Tidak menjelaskan dampak pada pos-pos LK yang terdampak. Ya, baik Bapak Ibu, ini yang tadi kami ceritakan gitu ya. Bahwa di panduan teknis, kemudian di surat-surat yang diterbitkan oleh DIT APK itu sudah memberikan gambaran sebenarnya, mengungkapkan dampak itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Nanti akan kita tekankan lagi kira-kira seperti ini gitu. Jadi mulai dari anggarannya, kemudian pendapatan, belanja, aset, kewajiban itu bisa semua terdampak gitu ya Bapak Ibu. Kadang melihat LK tahun 2020 ini kadang agak kepengen ngelus dada gitu ya, karena ada COVID kok
ceritanya lempeng-lempeng aja gitu ya, cuma nyebut dada-dada COVID, belanja-belanja ini COVID, tanpa melihat, tanpa bisa menjelaskan gitu loh. Ini ada pengaruh dari COVID kemana gitu ya. Dia cuma menjelaskan belanja ini ada akun COVID. Gitu. Tapi anggarannya seperti apa, realokasi atau refocusing atau revisinya, kemudian gunanya untuk apa, itu sama sekali tidak dijelaskan. Itu ada Bapak Ibu yang seperti itu. Tapi ya, ya kebetulan nilainya tidak terlalu material gitu ya, sehingga tidak dipermasalahkan juga. Tapi mungkin di KL itu tidak bermasalah Bapak Ibu, tapi ketika di LKPP itu saya sudah ada LHP sebenarnya, tapi nanti menunggu resminya saja ya. Ada Bapak Ibu terkait dengan COVID menjadi temuan yang diangkat LKPP yang berasal dari KL ya. Nanti kalau sudah rilis semua mungkin bisa kita share. Untuk harapannya mungkin Bapak Ibu untuk KL-KL tertentu itu bisa diawasi gitu ya dari sekarang, kira-kira terdampak enggak ini di tahun 2021 ini. Lanjut Mas. Maaf Bapak Ibu, baterainya habis. Lanjut Mas. Next Mas Adi. Oke, nah ini langkah-langkah untuk kita perbaikan di tahun 2021 ini ya Bapak Ibu. Harapannya di semester kedua ini bisa kita perbaiki gitu ya, tentunya dengan adanya. Oke, yang pertama memastikan Paguydipa Persatker baik program PEN dan penanganan COVID. Nah ini Bapak Ibu, mohon kiranya Bapak Ibu nanti bisa mengecek ya Pagu di Satker di bawah Bapak Ibu. Mungkin tidak perlu KPPN ya, bisa melalui Kanwil langsung mengecek Persatker pun bisa ya. Banyak tools yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Ada Irekon, ada Omspan, ada Monef PA, ada juga Monsakti gitu ya, yang bisa kita bahkan span sendiri yang standalone gitu ya. Kita mungkin bisa narik neraca lajurnya juga gitu ya, untuk lebih cepat mungkin. Kita bisa melihat, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tools-tools yang ada untuk memastikan pagu-pagunya, termasuk Bapak Ibu juga bisa berkoordinasi dengan bidang PPA 1 gitu ya. Saya ingat Bapak Ibu ketika di Kanwil dulu, kami masih penasaran gitu ya. Program padat karya masuk PEN gitu ya. Waktu itu kami belum terlalu tahu gitu. Akhirnya tanyalah kami ke PPA 1 gitu. Kak, ini program ini apa sih sebenarnya kok masuk PEN gitu ya. Ya ternyata memang seperti itu Bapak Ibu. Ketika kami konfirmasi ke PA, ya bentuknya memang yang penting ketika dia menyerap banyak tenaga kerja, ya dia masuk ke klasternya PEN gitu ya. Jadi memang tidak semata-mata kita melihat itu dalam rangka yang langsung terkait COVID gitu ya Bapak Ibu. Karena seperti yang kami sampaikan tadi ada beberapa klaster gitu ya. Terutama yang klaster sektoral KL dan Pemda gitu ya. Ada beberapa yang memang tidak terlalu kelihatan terkait COVID gitu, tapi bisa kita lihat, bisa ditanyakan koordinasi dengan bidang PPA 1, insya Allah ada datanya gitu ya. Termasuk juga Bapak Ibu juga bisa melihat mungkin dari realisasi akun-akun PEN-nya nanti, Bapak Ibu bisa melihatnya di Irekon. Mungkin bisa dilihat juga realisasi dan pagunya itu kira-kira wajar atau enggak gitu ya. Kemudian juga dari Monsakti, atau filter yang lebih enak sepertinya menggunakan Monef PA ya. Kalau nggak ada usernya mungkin bisa pinjam ke teman-teman PPA 1, itu langsung bisa kita filter datanya gitu ya.
seperti filternya Tokopedia aja gitu ya. Klik, 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 pilih mana, tampilkan, download gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, memastikan Satker melakukan tagging atau memisahkan pencatatan pen dengan PC gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sedang dikembangkan oleh SITP sebenarnya terkait dengan tagging pen melalui melalui OMSPAN gitu ya. Jadi nantinya Satker atau KL kita berikan akses untuk melihat ini SP2D yang menurut kami terkait dengan pen gitu ya. Mulai dari dipannya kan sudah bisa kita lihat. Kemudian nanti Satker itu akan mengkonfirmasi dengan melakukan cek itu ya. Mana yang diakui sebagai pen gitu. Nah, itu salah satu mekanisme yang harapannya nanti bisa mendukung ya Bapak Ibu untuk memisahkan istilahnya ini memang yang jadi polemik BPK itu mengatakan pemerintah itu nggak memisahkan mana pen mana COVID gitu ya. Mentang-mentang judulnya sama jadiin satu gitu padahal isinya beda gitu. Nah, itulah harapannya Bapak Ibu nanti untuk pen bisa mohon untuk betul-betul bisa diidentifikasi dan dipisahkan. Kemudian yang ketiga, Satker menggunakan akun khusus atau jika terlanjur maka agar direvisi. Nah, ini yang mungkin perlu disounding lagi, diinfokan ya Bapak Ibu ke KL, ke Satker, binaan Bapak Ibu, melalui UAPPAW-nya juga bisa. Dan kendalanya di Kanwil itu agak susah ya, nagih laporan UAPAW ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sudah ada diatur ya Bapak Ibu ya, dasar hukumnya di PMK 222 ya. Disebutkan ada sanksi juga sebenarnya untuk UAPAW gitu. Tapi karena UAPAW itu ada dan tiada dan kadang lucunya itu nggak ada temennya tapi ada UAPAW-nya ya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Di Bandung kayaknya ya Pak Wayaktong ya. Kayaknya ada itu. Ada Bandara Cirebon apa ya. Nggak ada temennya gitu loh perhubungan udara tapi ada dia menjadi WAPAW kayaknya seperti itu. Nah, itu yang nanti silakan dikoordinasikan saja ya Bapak Ibu dengan satkernya gitu loh. Kalau memang mau ditertibkan per UAPAW-an itu ya monggo saja gitu karena kita juga nggak tahu penetapannya gitu ya. Tahu-tahu ternyata memang sudah ditetapkan dan masuk ke Irekonelka juga sebagai koordinator gitu. Namun ada juga yang saking aktifnya dia malah minta misah gitu dari UAPPAW yang lain gitu ya. Kalau di Papua itu panturannya Papua sama selatan mau pisah katanya beda UAPPAW. Yang satu itu temennya Jayapura, Biak sampai Nabire, yang bagian selatan itu tempatnya Mas Akil dulu itu Merauke, Timika dan bagian selatan itu mau memisahkan UAPPAW-nya gitu. Ya monggo saja nanti dikoordinasikan tapi ya kadang itu ya Bapak Ibu tertib UAPPAW-nya tapi juga harapannya laporan keuangannya juga ngirim gitu ya. Kasihan juga ikunnya teman-teman atau pembaginya yang ngirim aja. Kadang seperti itu ya permasalahannya. Jadi monggo nanti terkait dengan akun khusus dan reguler silahkan nanti diinfokan kalau perlu nanti Bapak Ibu adakan FGD mungkin ya lumayan juga untuk penyerapan tapi juga dengan protokol ya Bapak Ibu mungkin ada anggaran semester 1 ini nanti bisa sekalian disampaikan ketika mengumpulkan UAPPAW dalam rangka LK semester 1 silakan disampaikan Bapak Ibu hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah ujungnya ini nanti yang nomor 4 Bapak Ibu bahwa agar dipastikan LK semester 1 itu telah melaporkan KL atau Satker itu sudah melaporkan pagu, realisasi, anggaran hibah dan mengungkapkannya secara memadai di caleg gitu ya. Mungkin dari pemantauan LK UAPPAW Bapak Ibu yang sudah diterima untuk audited mungkin bisa dievaluasi
diberikan feedbacknya ke WPPAW, ini loh yang kurang, mungkin pengungkapannya gitu ya. Mungkin akun-akunnya kalau dilihat kok masih banyak yang reguler, tapi sebenarnya untuk COVID gitu ya. Baik juga seperti di Manado ya Pak Erwin ya. Sepertinya Pak Joko itu betul-betul memberikan masukan dari LKUA PPAW yang dikirimkan gitu ya. Betul-betul dianalisis kemudian diberikan alternatif solusi atau rekomendasi gitu ya. Terutama nanti untuk PCPEN ini bisa Bapak Ibu terapkan pola seperti itu. Lanjut Mas. Lanjut. Oke, nah ini Bapak Ibu terkait dengan penggunaan akun khusus PCPEN ya. Jadi dari Undang-Undang 2 tadi ya, kemudian diterbitkan juga PMK-nya untuk mekanisme pelaksanaan anggaran dan disertai juga dengan Kapdirjen tentang BAS gitu ya, tentang akun-akun khusus dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, beberapa surat ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah 369 ya. 369 itu yang pertama terbit terkait dengan akun PEN ini, visi PEN ini sekitar di bulan Maret atau April ya. Waktu itu adalah bahwa ini loh sudah ada akun-akun khusus untuk PEN gitu ya, silakan digunakan. Kemudian waktu itu belum diatur secara detail bagaimana jika sudah direalisasikan gitu. Nah, selanjutnya di S628 itu ditegaskan kembali Bapak Ibu ya bahwa yang sudah terlanjur menggunakan akun reguler tetapi digunakan dalam rangka PCPEN agar dilakukan revisi maupun ralat dokumen gitu ya. Jadi jika belum tersedia anggarannya ya mulai dari DIPA-nya direvisikan, kemudian juga ralat SPM dan SP2D. Lanjut Mas. Oke, nah ini Bapak Ibu bisa dibuka di aplikasi BAS. Silakan di-download aplikasinya, kemudian dimohon diberi rating tertinggi ya Bapak Ibu sebagai bentuk kampanye di APK dalam rangka pembangunan zona integritas. Kami mengharapkan masukan yang baik Bapak Ibu untuk aplikasi yang merupakan bagian inovasi dari DIT APK gitu ya. Ada aplikasi BAS Mobile, kemudian ada pengembangan Sikri dan lain-lain termasuk layanan kami Bapak Ibu seperti penyuluhan kita pada hari ini, kemudian juga ada penyuluhan untuk KL gitu ya. Ini sekaligus promo set-nya di APK Bapak Ibu. Nah ini bisa dilihat nanti ada akun 52, 53, dan 57 ya, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Lanjut. Lanjut Mas. Oke, ini updatingnya hampir sama ya, cuma memang ada beberapa akun khusus yang diterbitkan gitu. Saya masih ingat ada perubahan seperti ini Bapak Ibu ceritanya. Jadi sebelumnya bantuan kuota itu menggunakan pendekatan aset gitu ya, dengan asumsi supaya lebih ada akuntabilitas. Tapi dari sisi pertanggungjawaban nanti susah gitu ya. Itu asetnya bentuknya seperti apa, kemudian menghitung sisanya bagaimana. Oke, akhirnya diterbitkan khusus untuk bantuan pemerintah berupa jasa. Nah, salah satunya itu. Nah, ini yang terkait juga updating dari BAS ini, Bapak Ibu. Malah nggak masuk sini ya, nggak apa-apa Mas, lanjut Mas. Oke, nah ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu tekankan kepada KL, terutama ada beberapa pos di laporan keuangan yang betul-betul membutuhkan pengungkapan yang memadai, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan LRA dulu, sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, sesamanya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada pengungkapan pagu belanja gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu mohon disampaikan ke Satker, ke UAPAPA WAW bahwa
harapannya nanti betul-betul di pengungkapannya itu detail gitu ya, mulai dari pagu awal, kemudian revisi dipannya, termasuk juga dalam hal jika satker tersebut memperoleh alokasi saba dari BA-Bun, gitu ya. Kemudian realokasi dan refocusing itu juga perlu dijelaskan sehingga pagu hasil realokasi dan refocusing itulah yang menjadi dasar nantinya kita mempertanggungjawabkan PCPEN ini. Dan ada beberapa lagi ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan belanja. Nah ini jenis belanja dan jumlah gitu ya. Harus bisa dipisahkan mana yang menggunakan akun khusus, mana yang masih menggunakan akun reguler yang harapannya itu bisa direvisikan ke akun khusus sebenarnya. Termasuk juga bisa menjelaskan mana yang pen, mana yang PC, sehingga bisa betul-betul dapat diidentifikasi. Lanjut. Oke, estimasi pendapatan dan realisasi pendapatan ya. Ya ini Bapak Ibu yang BPK juga menyoroti bahwa pendapatan itu kan pasti terdampak COVID gitu ya, tapi kok ya banyak yang nggak mengungkapkan gitu. Kalau dari teori ekonomi mungkin basis pendapatan itu kan PDB atau PDRB gitu ya. Sementara menghitung PDB atau PDRB itu salah satunya kan rumus persamaan identitas gitu ya. Ada konsumsi masyarakat, kemudian investasi dan government spending gitu, termasuk net ekspor impor. Nah, di situ kan pasti terdampak sekali karena adanya COVID ini gitu ya. Harusnya juga ada dong dampaknya terhadap pendapatan gitu ya. Yang simpel-simpel aja mungkin ya Bapak Ibu, seperti sewa gitu ya, pendapatan sewa BMN gitu. Itu kan pendapatan PNBP umum yang hampir ada di semua KL gitu ya. Sehingga harapannya ya bisa dijelaskan sih dampaknya. Misal karena adanya pandemi sehingga mungkin tidak memperpanjang kontrak sewa BMN-nya gitu ya. Atau ada yang meminta peninjauan tarif dan lain-lain gitu ya sebagai dampak pandemi ini. Nah itu yang seharusnya bisa dijelaskan di uh, realisasi pendapatan, termasuk seperti aktivitas pembatasan PSBB dan lain-lain gitu ya. Kalau pajak pasti terdampak sekali ya Bapak Ibu karena basisnya memang aktivitas ekonomi masyarakat gitu. Lanjut. Oke, kemudian pengungkapannya di caleg ada pagu, realisasi khusus, realisasi reguler, output jangan lupa ya Bapak Ibu tadi BPK juga menyoroti juga ini outputnya benar atau enggak. Kemudian penunjang atau safeguarding jika ada. Nah, ini ada beberapa program PCPEN yang ada belanja penunjangnya Bapak Ibu. Jadi kami di rekonsiliasi one on one dengan KLPEN itu membaginya dalam tiga tabel gitu ya Bapak Ibu. Yang tabel pertama, tabel A itu adalah khusus PEN yang biasanya dari BA-Bun gitu ya, yang memang PEN gitu. Yang kedua adalah belanja penunjangnya atau safeguarding. Kemudian yang ketiga itu yang realisasi khusus untuk penanganan COVID di KL. Dan yang ketiga, yang keempat gabungan dari seluruh belanja tersebut. Nah itu yang ternyata banyak yang miss gitu ya Bapak Ibu. Terutama untuk belanja penunjang itu biasanya ada yang tidak memasukkan tetapi sebenarnya ada. Contohnya itu kalau di beberapa KL itu misalnya ada program apa ya? Kalau di perhubungan itu ada padat karya, tetapi nanti ada juga program lain yang menunjang padat karya tersebut gitu misalnya. Lanjut Mas. Oke, nah ini Bapak Ibu yang form yang bisa digunakan untuk identifikasi gitu ya. Mulai dari klasternya itu apa gitu ya. Ada 6 klaster tadi. Jika bukan bagian dari klaster PEN, itu pun juga sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan tabel tersebut gitu ya, terutama untuk Satker, DIPA, dan
seterusnya itu bisa digunakan untuk melihat berapa sih sebenarnya realisasi PCPEN di Satker. Bapak Ibu bisa mengawasi sekaligus mengkonfirmasi dalam hal mungkin terdapat anomali gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, ini kira-kira istilahnya seperti ini Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut Mas. Oke, ini untuk perpajakan. Oke, perpajakan pengungkapannya dampaknya sama ya tadi Bapak Ibu seperti kami contohkan. Kemudian beban ini juga mirip dengan LRA tadi gitu ya. Jenis beban reguler dan akun khusus. Lanjut. Ya, ini yang biasanya miss Bapak Ibu bahwa di LPE itu sebenarnya juga terdampak ya, ada potensi besar terdampak adanya PCPEN ini. Karena apa Bapak Ibu? Di LPE kita mengenal adanya pos transaksi antar entitas yang disingkatnya juga kurang enak mungkin ya. Ada kolom lagi apa? Ada di salah satu transaksi antara entitas itu adalah transaksi transfer keluar dan transfer masuk. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya mungkin sekali terjadi di seluruh Satker di KL gitu ya. Contohnya adalah ketika kantor pusat memberikan barang-barang dalam rangka penanganan COVID untuk Satker vertikalnya di daerah gitu ya. Kalau di kita apa ya? Mungkin ada sih beberapa, cuma mungkin saya kurang tahu gitu ya. Kalau seperti obat itu enggak ya, kayaknya. Mungkin ada tapi mungkin bisa jadi peralatan mesin atau apa barang-barang lain mungkin ya persediaan juga mungkin bisa gitu. Dulu sempat ngirim masker ya kalau nggak salah ya, masker yang ada logonya ya, kayaknya pernah itu dulu. Atau itu dianggap beban juga nggak tahu sih. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi biasanya ada yang memang pengadaannya di kantor pusat Satker, kemudian didistribusikan melalui mekanisme TKTM. Kemudian pengesahan hibah langsung Bapak Ibu, ini juga bagian LPE juga ya, bagian transaksi antar entitas karena di sini nanti akan terbentuk transaksi pengesahan antara KL dengan BUN yang kita kenal gitu ya dengan istilah seperti kalau di SPAN itu ya ada dedel dekel dan lain-lain. Kemudian kalau hibah ini pendapatannya diakui di BA BUN 9902 sementara belanjanya di KL gitu. Nah, terkait TAE ini Bapak Ibu transaksi antar entitas ini juga sangat menjadi santapan BPK dalam setiap tahun di proses audit gitu ya. Karena BPK memastikan bahwa seharusnya transaksi antar entitas ini ya nggak ada selisih gitu ya. Tetapi ada aja gitu, baik selisih yang disebabkan ketidakakuratan maupun karena sistem yang bisa kita jelaskan sebenarnya gitu ya. Mas Akil dulu metani sampai jadi LPE ya Mas Akil dulu. Mulai dari dedel dekelnya BUN gitu ya. Dari neraca lajur Mas Akil membuatnya sampai dengan menjadi LPE secara manual waktu itu luar biasa. Kemudian transaksi antar entitas ini juga transfer keluar transfer masuk Bapak Ibu ini juga mohon dipastikan tidak selisih gitu ya. Karena biasanya belum mengisi satker intrakonnya, satker pengirim atau penerima. Ini juga terkait dengan penyajian yang terkait PCPEN ini. Karena banyak sekali Bapak Ibu transaksi-transaksi yang memang dilakukan dengan mekanisme TKTM dalam rangka COVID-19. Lanjut. Neraca. Oke Bapak Ibu, ini pastinya akan terdampak juga pos-pos piutang di neraca dengan adanya COVID bisa berdampak terhadap tingkat kualitas piutang gitu ya. Dari sisi penyajian kualitas piutang juga mungkin bisa terdampak gitu, terutama untuk piutang perpajakan ini ya Bapak Ibu yang di tahun ini betul-betul menjadi isu bagi BPK, termasuk juga ketika
DCP, Bapak Ibu, Kemenkyu menerapkan Revenue Accounting System atau RAS gitu ya, sistem yang dibangun untuk menyajikan piutang perpajakan. Ini juga tambah lagi ramai isunya ketika audit gitu ya, ada COVID, ada piutang pajak dan lain-lain. Kemudian piutang PNBP ini juga sama juga Bapak Ibu, ada potensi ya, terutama tadi yang misal terkait dengan yang paling simpel pun gitu ya, misalnya dengan sewa BUMN dan lain-lain yang mungkin terdampak dengan COVID-19. Lanjut. Oke, persediaan pasti ya, ini banyak sekali pembelian atau pengadaan persediaan, kemudian TKTM persediaan, atau mungkin hibah gitu ya, yang diterima dalam rangka penanganan COVID, bisa tahu-tahu ternyata ada yang menghibahkan alat kesehatan atau masker gitu ya, yang kadang kita tidak tahu penerimanya. Itu yang disampaikan juga oleh Pak Denny ya tadi malam, bahwa sebisa mungkin kita bantu gitu ya. Sudah bagus itu Satker melaporkan gitu. Jadi mohon jangan dipersulit. Apalagi hibah bencana ya. Hibah terkait dengan penanganan bencana itu ada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu tidak seperti hibah langsung lainnya gitu ya. Lanjut. Oke, ini jenis-jenis asetnya ini bisa terdampak sekali Bapak Ibu ya. Mungkin kuproinya WFH gitu ya. Jadi mungkin pembangunan gedung bangunan agak terbengkalai atau mungkin menjadi P gitu ya. Jadi unsur-unsur dalam pos-pos neraca ini juga dalam hal ada dampak dari COVID bisa diungkapkan secara memadai. Lanjut Mas. Sudah mau 5:30 ya. Masih ada kuis. Oke, KDP, kemudian ATB. Nah, utang pihak ketiga ini juga bisa terdampak ya, Bapak Ibu. Bisa karena adanya peningkatan belanja gitu ya dalam rangka COVID yang mungkin belum terbayarkan atau menyebabkan adanya tunggakan dan lain-lain. Ini juga bisa menjadi hal yang sangat perlu untuk diungkapkan di caleg. Lanjut. Neraca terus. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira ini yang mohon dengan sangat Bapak Ibu nanti setelah sepulang Bapak Ibu dari acara ini, kemudian mungkin minggu depan sudah ada aplikasi, kemudian rekon dibuka gitu ya. Bapak Ibu bisa untuk melihat kira-kira profil dari Satker atau UAPA binaan Bapak Ibu terkait dengan Pisipen ini seperti apa. Bahkan tanpa melihat dari laporannya pun Bapak Ibu sudah bisa mengira-ira gitu ya. Kira-kira Satker ini ada dampak COVID-nya gitu. Misal Satker BLU gitu ya. Rumah sakit itu pasti gitu ya. Di sana dia ada klaster PEN dalam klaster kesehatan, kemudian dampaknya terhadap kas BLU-nya sendiri, karena ada mekanisme transfer kas BLU ya sekarang ya, dari pusat ke BLU Satker lingkup kesehatan ya kalau nggak salah. Kemudian dampak-dampaknya juga mungkin beberapa KL yang lain seperti BNPB, kemudian PUPR gitu ya, yang memang terkait langsung dengan penanganan COVID maupun dampaknya terhadap infrastruktur, misal gitu ya, pembangunan infrastruktur dengan adanya COVID mungkin ada yang masih belum selesai menjadi KDP dan lain-lain. Kemudian juga Satker lingkup ya 21 KLPEN itu ya Bapak Ibu, meskipun sebagian dibayarkan di pusat gitu ya. Kalau Dikbud itu bantuan kuota, kemudian Kemenak itu bantuan, ada beberapa ya, ada bantuan santri, guru ngaji juga itu dibayarkan di pusat. Kemudian TNI Polri juga pasti, karena itu juga termasuk juga yang terkait dengan penanganan COVID. Kemudian ada apa lagi ya? Ada KLHK, kemudian Ristek Brin,
TR BPN, tetapi kebanyakan di pusat. Nah, itu yang eh, mungkin menjadi perhatian nanti untuk yang terkait satker-satker di daerah, Bapak Ibu, terutama yang ada di masing-masing kanwil, mohon bantuan Bapak Ibu untuk mereview laporannya, kemudian memberi arahan atau rekomendasi sehingga seperti tadi, misalnya terkait dengan revisi, ralat, dan lain-lain, bisa dikejar penyelesaiannya dari awal gitu ya. Syukur-syukur sebelum menyusun LK semester 1, permasalahan-permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan. Sehingga nanti harapannya sampai dengan Desember tidak menumpuk gitu ya, sehingga memerlukan beberapa kali dispensasi di atas dispensasi gitu ya, yang teman-teman juga kasihan gitu ya di daerah, harus sering-sering kami hubungi untuk memastikan riset, memastikan revisi, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Silahkan jika masih mau berdiskusi, masih ada yang ditanyakan, atau masih ada hadiah enggak Mas? Stoknya masih ada? Masih ada enggak Mas hadiahnya? Masih ya? Kalau mah semangat sekali Mas Rudi. Nanti takutnya malah masih ada Mas. Nanti satu dulu. Oh iya. Baik. Oke Bapak Ibu, mungkin sambil diskusi, monggo silakan ada yang bertanya. Mungkin sekarang kuisnya agak serius ya, karena tadi kita sudah sampaikan lumayan gitu ya, lumayan banyak, lumayan capek. Bapak Ibu silahkan bisa menjelaskan bagaimana pengungkapan PCPEN di laporan keuangan. Monggo. Terlalu susah ya? Atau kurang spesifik pertanyaannya? Bagaimana pengungkapan LPE terkait dengan PCPEN? Masih lebih susah lagi pertanyaannya. Aduh, ini adanya masih banyak sebenarnya. Sudah Bapak Ibu silakan jika ada yang ditanyakan, monggo sambil saya mencari pertanyaan juga. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Oh, monggo Pak. Bentar teh ya. Satker pelaksana PEN agar melakukan tagging ya. Tagging itu maksudnya di aplikasi RKKL atau di SAS atau di mana ya? Terima kasih Pak. Terkait tagging ya. Tagging itu rencananya nanti akan difasilitasi Pak. Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin nanti teman-teman mungkin kalau ada info yang ditambahkan. Jadi sedang dikembangkan secara sistem Pak oleh SITP. Khususnya untuk yang PEN, nanti Satker itu agar men-tagging. Bener nggak? Belanja ini masuk PEN gitu. Soalnya apa? Ada beberapa belanja yang PEN-nya itu nyelesep di dalam gitu ya. Jadi dalam satu SPM itu tidak seluruhnya tidak seluruhnya belanjanya itu PEN. Contohnya akunnya 52 pemeliharaan. Di situ ada ngecat gedung. Kemudian ada apa lagi ya? Kira-kira gitu. Tapi ternyata yang diakui sebagai PEN itu adalah yang ngecat halaman gitu. Karena itu yang detailnya di situ, Pak. Nanti itu nempelnya di ROKRO ya, kalau di sekarang yang dengan adanya redesain sistem penganggaran. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan men-tagging itu tidak semua dalam satu SP2D itu PEN semua, misalnya gitu Pak. Ini yang diakui, ini yang tidak gitu. Nah ini sistemnya sedang dikembangkan, tapi saya belum terupdate nih infonya. Sudah sempat disimulasikan Pak. Kira-kira seperti itu prosesnya. Nanti Satker diberikan kewenangan untuk
bukan kemenangan, mengkonfirmasi lah ya, semacam mengkonfirmasi, men-tagging akun-akun mana yang pen, mana yang tidak. Karena biasanya rigid nih, sampai ke komponen subkomponen kalau yang 2020 gitu ya. Nanti mungkin bisa dilihat di ROKRO-nya. Maka Teh Silvi, Mbak Deter. Oh, siap. Maka Kang Acong. Pertanyaannya tadi hampir sama Hampir dengan sama, yang Teh. Mas Siap. Akil sampaikan. Nah, kalau di Kanwil DKI itu saya ceritakan jujur UAPAW-nya itu tidak semua menceritakan mengenai Betul. PC pen. Iya. Jadi ada yang care dengan PC pen ini, ada juga yang cuek baby. Jadi saya biasanya koordinasi dengan bidang sebelah PA1. Betul. Yeah. Nah, bidang PA1 kalau misalnya lagi nggak terlalu sibuk, saya suka tanya, ini mana ya yang PC pen-nya yang harus diinginkan. Nanti dia yang akan karena mereka kan yang langsung ya berhubungan dengan revisi DIPA dan segala macamnya ya. Jadi mungkin untuk PC pen ini pengungkapannya kita memang harus terintegritas dengan bidang yang lain. Siap. Itu Terima aja. kasih Kak Silvi, masukan yang sangat berharga ya Bapak Ibu. Memang seperti itu, harus bersinergi, berkolaborasi, menghilangkan apa istilahnya silo-silo gitu ya antar bidang, bahwa untuk mengawal PC pen ini memang betul-betul butuh dukungan dari berbagai bidang. PA1 terutama terkait revisi DIPA-nya, dan PA2 juga ada ternyata, seperti kajian kemarin itu, efektivitas pen di daerah ya sepertinya, tapi itu lebih ke klaster UMKM sepertinya. Nah itu kan sebenarnya bisa bersinergi antar bidang gitu ya, untuk melihat betul-betul PC pen itu seperti apa dalam skupnya Kanwil, itu apa sih yang bisa kita lihat gitu ya. Mungkin untuk komparasi dari Kanwil Papua mungkin bisa diceritakan Mas Ari. UAPW-nya di sana diem-diem baik atau banyak cerita Mas Ari? Terima kasih Mas Silvi. Mangga Cak Ari. Ya, makasih Mas Wahid ngerjain saya nih. Ya, saya menggantikan Mas Wahid ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi saya langsung down karena beliau masternya akuntansi, sementara saya murtad dari akuntansi. Ketika membina UAPAW, yang unik dari di sana sih mungkin benar bahwa ada dan tiada gitu ya. Ada yang tidak tahu bahwa dia jadi UAPAW, gitu kan. Ada yang dia sadar jadi UAPAW, tapi dia tidak melakukan itu, dan dengan sadar juga dia berkata bahwa dia tidak melakukan itu, gitu ya. Tapi sadar Mas ya? Sadar dia. Sadar. Minimal sadar dulu Mas. Jadi tapi ada juga yang memang sama sekali nggak tahu gitu. Bahkan ada yang sempat lempar-lemparan, oh yang jadi UAPAW itu sana, tapi yang saya bilang bahwa itu yang UAPAW itu situ gitu kan. Iya. Bahkan ada yang dengan mudahnya bilang, kan biasanya minimal 2 itu ditunjuk UAPAW, dia bilang kami nggak ada penunjukan UAPAW, jadi kami nggak butuh ada UAPAW gitu kan. Jadi kalau PC pen-nya gimana Mas? Ada yang berkonsultasi atau pernah sharing apa gitu? Kalau untuk PC pen sepertinya mereka tidak terlalu banyak mengungkapkan ya. Tapi paling ya bilang bahwa ini ada perubahan, saya kayak Enpagu karena ada revisi apa ya istilahnya Pak? Revisi. Jadi ya, jadi awalnya ini tidak menggunakan PC pen, kemudian pakai PC pen. Hibah-hibah khususnya, kalau hibah sih biasanya lah kayak KPU, kemudian polisi yang kayak gitu, sampai terakhir polisi itu ya masih error bagian situ gitu. Tapi kalau masalah pengungkapan dari yang sudah masuk itu kayaknya tidak ada yang secara detail spesifik mengungkapkan itu gitu Mas. Dan itu juga sih tantangannya. Untuk kalau saya 2021 semester 1 harus dituangkan seperti yang Mas Wahid bilang,
Waduh, ini kayaknya perlu ngajarin banget nih, bukan ngajarin ya, tapi menekankan ke mereka bahwa ini harus dituangkan gitu. Oke. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Ari. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, meskipun UAPA WAW sekarang kurang gregetnya, tapi ketika sudah terbangun dari level bawah gitu ya, insya Allah nanti ke atasnya juga akan semakin lebih mendukung lagi untuk pengungkapan pen yang lebih berkualitas. Baik Bapak Ibu, saya tanggung ini satu ya, mungkin akan saya berikan kepada satu orang yang sekarang bertanya. Oh, Cak Akil, langsung saya kasih aja. Ini ngacung tok ya Mas ya? Monggo Cak, isinya nanti bisa ditambah kopi juga bisa nanti di kamar. Oke, silahkan Mas Akil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini terkait dengan pengungkapan PC Pen yang jadi perhatian kami ya atau saya ya yang di Kanwil ini, yaitu terkait dengan bagaimanapun kami berusaha untuk merefining gitu ya cara pengungkapan UAPAW terkait dengan PC Pen ini, ataupun juga mungkin terkait dengan kejadian-kejadian atau peristiwa yang lain di caleg lah ya. Sebagus apapun kita meminta WAPAW untuk mengungkapkan, dan juga sebagus apapun WAPAW itu mengungkapkan, laporan itu tetap akhirnya berhenti di kami, di Kanwil gitu kan. Misalkan ada pengungkapan PC Pen sudah bagus WAPAW A, tapi laporan itu akhirnya berhenti di kami di Kanwil, dan kami tidak tahu apakah nanti pengungkapan yang dilakukan oleh WAPAW itu nanti akan terbawa ke eselon satunya. Kalaupun terbawa, nanti kita juga tidak tahu apakah di eselon satunya nanti pengungkapan itu akan diangkut atau tidak oleh eselon satunya, sampai akhirnya di tingkat kementerian lembaga. Nah, selama ini yang sudah kita lakukan adalah sudah berapa tahun ya kita itu sekarang lebih berfokus pada relevansi dan reliabilitas data yang mulai dari dulu Saiba, kemudian Erekon LK, dan kemudian sekarang Sakti, yang mana kita dalam rangka untuk memastikan bahwa pelaporan berjenjang ini nantinya akan, apa yang kita lakukan di bawah nantinya benar akan valid di atas gitu ya. Ini dalam hal kita sementara ini berkonsentrasi pada data. Nah, menurut saya pada momen ini, pada saat kita butuh full disclosure yang lebih baik gitu ya, terutama untuk PC Pen ini, mungkin sekarang saatnya kita beralih ke bagaimana kita bisa pelaporan berjenjangnya ini juga mengangkut calegnya ini gitu. Sehingga mungkin sudah saatnya kita memikirkan suatu sistem gitu ya yang bisa membuat suatu caleg yang mungkin terintegrasi gitu. Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan di bawah gitu ya, ketika kita melakukan pembinaan terkait dengan pengungkapan yang baik terhadap Satkar misalkan atau WAPAW, kita juga bisa tahu akhirnya oh di atas memang benar ini akhirnya terungkapkan gitu. Karena kalau kita lihat sekarang di laporan KL gitu ya misalkan, ataupun LKPP misalkan, justru malah disclosure-nya itu malah lebih, bisa dibilang ada beberapa case itu yang lebih detail di LHP malah gitu kan. Yang seharusnya malah justru tertuang di LKKL, padahal di level bawah bisa jadi sebenarnya ini sudah kita ungkapkan secara memadai. Cuman masukan aja sih, Cak. Siap. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa Mas Akil ya, sudah memikirkan jauh ke depan gitu ya. Dan itu betul sekali Mas Akil. Jadi memang dengan konsep laporan berjenjang yang seperti kita susun pun bisa jadi dalam tanda petik nggak dipakai juga ketika sudah disusun bagus-bagus tetapi tidak digunakan di atas. Oke, itu fenomena yang memang betul ya jamak terjadi di KL. Terkait hal tersebut Mas Akil, mungkin salah satu fungsi pembinaannya untuk full
disclosure yang tadi Mas Akil sampaikan, nanti dampaknya ke atas apakah akan diangkut atau tidak. Oke, itu tetap kita sampaikan. Tetapi di samping full disclosure itu, yang perlu kita sampaikan adalah bahwa agar Satker itu betul-betul bisa, tadi Mas Akil salah satunya, seperti mengidentifikasi mana pen, mana PC, kemudian akun khusus, akun reguler, kemudian pengungkapan. Nah, pengungkapan bagian dari yang perlu kita perbaiki gitu ya. Nah, memang betul ketika pengungkapan di level semakin ke atas itu biasanya agak semakin mengesampingkan yang kecil-kecil gitu ya, Mas Akil. Seperti pengungkapan dulu kita ada ya Mas Akil, sama-sama menjelaskan BUN aja di Mas Akil 5 paragraf di LKPP akan lebih banyak gitu ya. Sehingga pencalekan itu kadang memang tidak sedetail entitas yang di bawah. Tetapi kembali lagi bahwa substansi dari pengungkapan secara memadai itu adalah agar bisa betul-betul menjelaskan setiap pos-pos laporan keuangan gitu ya. Dan itu memang sudah ada standar pengungkapan untuk masing-masing pos yang mengkonsolidasikan, tetapi fungsi dari Bapak Ibu semua di Kanwil dalam rangka PCPEN terutama terkait dengan upaya mitigasi permasalahan dan termasuk pengungkapan tadi itu tetap mendukung upaya untuk perbaikan ke atasnya Mas, insya Allah. Contohnya adalah ketika ada salah satu permasalahan mungkin Satker di satu wilayah yang mungkin dilalah Satker ini yang tidak menggunakan akun khusus gitu. Nah itu bisa nanti diangkut ke atas Mas infonya. Misalnya sampai ke level LKKL pun bisa bahwa pengungkapannya bisa jadi seperti ini mungkin Mas. Ketika menjelaskan di caleg masih terdapat Satker yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19 sebagai berikut. Satu, misal Satkernya Mas Akil, misalnya Balai Ambon dikarenakan adanya koreksi SPM yang tidak memungkinkan, mungkin seperti itu ya. Jadi dokumen sumber asli tetap harus dijaga pengungkapannya, dan dalam hal nantinya di pusat dibutuhkan untuk menambahkan pengungkapan itu masih sangat bagus sekali jika dari bawahnya juga mencukupi Mas Akil. Jadi betul tadi bisa dibangun suatu sistem yang lebih menjamin tingkat pengungkapan secara full disclosure gitu ya. Saya setuju Mas. Mungkin bisa dikembangkan aplikasi calegnya LKBUN itu ya. Mungkin dimulai dari LKBUN dulu bisa itu. Karena biasanya kami mengambil CPL-nya juga ngutip-ngutip dari CPL LK Wakbunde gitu. Kira-kira seperti itu Mas Akil, terima kasih idenya tadi ya. Mudah-mudahan nanti Mas Akil bisa menjadi inisiator gitu ya untuk pengembangan sistem yang lebih bagus dan bisa menjamin pelaporan yang lebih akurat dan akuntabel. Baik Bapak Ibu, sudah menjelang waktu maghrib mungkin ya untuk Jakarta dan sekitarnya. Mungkin kami akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Mungkin kami tutup dengan pantun. Sepertinya lagi senang pantun-pantunan ya di CPP gitu ya. Apa tadi pantunnya ya? Kok saya lupa Mas ya. Menulis pantun menggunakan pulpen, pulpen di bawah memakai tas. Mari kita jaga, cakep ya, alhamdulillah. Kalau sore biasanya memang agak lebih cakep gitu ya, karena aku agak burem. Mari kita jaga kualitas PCPEN untuk laporan keuangan yang makin berkualitas. Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga Bapak Ibu bisa nanti menerapkannya di sepulang Bapak Ibu dari kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.